Dan juga yang pertama itu, yang kedua adalah itu comment acheter dan juga nourriture. Nourriture adalah makannya. Kita ke yang namanya adalah cara membeli sesuatu. So cute. Oke, tujuan pembelajarannya kali ini adalah, nah jika teman-teman nih sedang berpergian di Perancis, pastikan tak lupa kita pasti mau belanja atau mungkin sekedar beli minum, beli makan, beli jajan-jajan, beli souvenir. Dan itu kali di pelajaran kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membeli sesuatu dan juga memesan dulu pastinya ya, memesan sesuatu dalam bahasa Perancis. Oke, kalau di bahasa Perancis kan jadi gini. Si vous voyagez en France, vous verrez sûrement du shopping, acheter simplement des collations ou des boissons, ou même des souvenirs. Par conséquent, dans cette leçon, nous allons apprendre ensemble à acheter quelque chose en français. So, wah cute banget. Oke, nah jadi ini adalah vocabulary bagaimana cara kita memesan sampai ke akhirnya yaitu ke bayar ya, dan alias membeli ya. Oke. Pertanyaannya gini, misalnya kita ke toko, datang. Nah, datang terus nanti ada mungkin SPG-nya nanya, "Que désirez-vous?" ataupun yang jaga tokonya, "Que désirez-vous?" Nah, itu artinya apa yang Anda inginkan ya. Dari kata desire ya, hasrat, keinginan, kemauan. Nah, desire sama ya. Que désirez-vous? Nah, itu jawabannya adalah je voudrais. Kenapa tidak je veux? Veux kan artinya kan mau kan, veux. Kenapa tidak je veux? Ya, karena je veux itu adalah cara meminta yang kasar ya. Nih ya, saya ketik dulu. Je veux kan artinya kan saya pengen, saya ingin ya. Kenapa tidak je veux? Karena je veux itu adalah cara meminta yang kasar ya, impolite ya. Nanti dianggap ya sopan. Misalnya mau belanja, je veux eau mineral, air gitu. Galak banget kok orang-orang nih, tiba-tiba masuk kok minta air gitu. Langsung diusir yang adanya yang gitu. Jadi pakailah je voudrais. Nih, je voudrais. Je voudrais. Oke, koneksinya innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kenalan. Alhamdulillah Ya. udah bisa lagi. Je voudrais itu adalah salah satu bentuk conditional present. Nah, dan biasanya conditional present itu bisa digunakan untuk je voudrais apa ya? Pisang. Je voudrais une banane gitu. Je voudrais une banane. Dan banan. Oke. Banan itu pisang. Terus misalnya ini beli sesuatu terus buat siapa? Si kasirnya bilang, si SPG-nya bilang, "C'est pour vous," apakah ini buat Anda? Ataupun nanti kalau misalnya buat siapa, dia biasanya pakai qui, ya c'est pour qui gitu. Itu artinya ini buat siapa? Kalau c'est pour vous, ini buat Anda gitu. Ya nanya nih si SPG-nya nih. Nah, kalau misalnya buat saya itu c'est pour moi, artinya buat saya. Kalau c'est pour misalnya buat mama saya, c'est pour ma mère, ya c'est pour. Kalau misalnya tetangga, c'est pour ma voisin, dan lain-lainnya. Kalau misalnya buat ke saudara laki-laki saya, misalnya c'est pour mon frère. Mon frère. Itu artinya saudara laki-laki saya ya. Nah, karena misalnya ditanyain lagi titik M atau ditambahkan S, akhiran ONS, akhiran EZ atau akhiran ENT. Ini tergantung dari si ininya ya. Si ininya nih, si buat siapa sih nih, si buat si barang yang pengen dibeli itu buat siapa. Nah, misalnya kalau saya nih jadinya karena saya pasti, kalau buat saya pasti nanti dia nanyanya ke jadinya kamu. Tapi kalau mau lebih sopan pakainya vous. Jadi misalnya vous aimez quel genre de parfum.
parfum. Parfum sama aja. Ups. Ini artinya suka gimana sih itu parfumnya. Nah, mau di sini tanyanya intense atau frais. Intense itu artinya yang aromanya kuat. Kalau yang frais itu artinya aromanya tuh segernya buat parfum biasanya ya. Buat parfum. Nah, terus ditanyain jenisnya, misalnya kalau mau jenis yang lain, misalnya eau de poisson. Eau de poisson itu artinya air ya, rasanya bukan air ikan. Memang artinya kalau poisson itu ikan, tapi mungkin eau de poisson itu di sini konteksnya kayak air laut atau air sungai yang segar-segar gitu. Terus mungkin teman-teman lihat di parfum, beli parfum nih, tulisannya ada eau de toilet, toiletin. Nah, ya eau de toilet. Nah, itu adalah salah satu jenis dari parfum ya di Prancis begitu. Yang paling umum biasanya eau de toilet sama eau de perfume. Ya, eau de perfume itu adalah contoh-contoh dari jenis parfum yang umum, yang general ya. Terus misalnya jawabnya gimana? Eau de poisson atau eau de toilet, toilet ataupun eau de parfum. Misalnya jawabnya eau de toilet. Eau de toilet, s'il vous plaît. Nah, kalau mau lebih sopan pasti s'il vous plaît ya. Kalau misalnya SPG-nya ada teman sendiri gitu. Teman sendiri pasti s'il te plaît gitu. S'il te plaît itu misalnya kalau yang udah akrab gitu, mungkin kita udah kenal deket sama si SPG-nya itu pasti penjaga tokonya. Cuman jarang sih orang pakai s'il te plaît karena biasanya orang Prancis tuh lebih senang pakai s'il vous plaît, mau dia sama teman sendiri atau mau sama orang lebih tua ataupun orang yang belum dikenal, pasti pakai s'il vous plaît untuk silakan. Kenapa? Yang pastinya kita menghormati lawan bicara. Seperti itu. Terus kalau misalnya ini untuk baju, untuk perfume, untuk celana, ya, itu kalau parfum kan dia ini, kalau parfum dia itu le parfum. Jadi le parfum itu berarti dia il. Berarti parfumnya itu dia gendernya il, gender laki-laki. Makanya dipakainya il. Ya. Il. Kalau misalnya apa yang perempuan ya? Misalnya rok kan jupe tulisannya. Jadi kalau misalnya mau rok nih, mau nyoba rok, berarti jadinya L Louis Vuitton. Itu yang artinya aku mau dong coba yang itu gitu. Itu artinya Louis Vuitton. Louis ini nanti kita baca di selanjutnya namanya complement objet direct. Louis ini Louis itu dia merujuk kepada saya. Nah, Louis itu saya kan laki-laki ini, misalnya saya laki-laki makanya Louis, mau dia laki-laki mau dia perempuan kayak Louis ya. Louis ini masuk ke complement objet direct ya. Oke. Nah, kalau misalnya mau jawab misalnya mau nyoba parfum, c'est le parfum. Misalnya dia ngasih, ini c'est le parfum, c'est apa baju, apa kemeja, c'est la chemise. Oh ini dia, gitu maksudnya. Lebih ke ini dia, ini bajunya, ini roknya, ini parfumnya, ini airnya, ini banananya, dan seterusnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu? Yang mau screenshot ataupun mau bertanya, silahkan. Ada yang ingin bertanya? Di slide ini Tidak ada yang ada? mau ditanyakan guys, silakan. Boleh banget loh. Kak mau nanya. Monggo. Ya mungkin yang mau chat, yang tanya di chatbox boleh. Oh iya, silakan. Kalau misalnya tadi kan kakak bilang pakai je voudrais lebih sopan, lebih formal. Pokoknya gitu loh. Ya. Terus kalau misalnya je veux itu agak kasar. Kalau misalnya ditambahin je veux acheter, misalnya un t-shirt, boleh nggak pakai acheter? Oh, je veux acheter berarti kan kayak materi kemarin ya. Je veux acheter itu berarti kondisi di mana kita ingin membeli. Kalau je veux acheter itu artinya saya ingin membeli. Sebenarnya boleh, lebih ke semi formal gitu ya. Kalau je veux acheter itu lebih semi formal. Cuman
Kalau di konteks, kalau dia secara literal memang kayak semi formal gitu rasanya kalau diartiin. Cuman kalau penggunaannya itu tidak tepat ke dalam kondisi seperti ini. Jadi yang paling tepat dalam kalau misalnya dalam memesan atau meminta sesuatu saat di toko di Prancis apalagi ya, itu biasanya pakainya je voudrais, itu adalah yang paling tepat dan yang paling sopan. Seperti itu. Sesuai dengan konteksnya, kembali lagi sesuai dengan konteksnya. Oke, pertanyaannya bagus, terima kasih. Merci. Oke, ada yang ingin tanyakan lagi? Halo. Ada yang tanyakan? Ada? Saya kasih waktu 1 menit lagi deh. Gimana? Nggak ada yang ingin tanyakan? Gimana Nggak ada guys? nih? Yakin? Nanti nanya ada yang Yakin. yakin banget. Yakinnya pakai huruf Q. Ya, yakin. Yakin. Gitu. Yakin. Cukup? Bagaimana lanjut? Lanjut upah. Kong tinggi upah. Oke. Lanjut ya. Lanjut wae Bang. Gimana? Lanjut, Kak. Lanjut. Oke. Siap. Kita lanjut ke selanjutnya.